Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khoatin Nuril Khalifah. Saya seorang guru TK di lembaga atau satuan pendidikan TKIT Al-Uswah Singosari, Malang. Saya akan mempresentasikan RPP Blended Learning yang telah saya rancang. Baik, saya mulai. Modul pembelajaran yaitu Aku Sayang Bumi dengan topik lingkungan sekitarku yang bersih. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis masalah sampah dengan tepat, kompetensi berpikir kritis. Yang kedua, peserta didik mampu memilah sampah dengan tepat, kompetensi berpartisipasi aktif menjaga kebersihan. Yang ketiga, peserta didik mampu menghasilkan karya seni dengan indah, kompetensi mengekspresikan dan mengapresiasi karya seni. Yang keempat, peserta didik mampu mendesain poster dengan kreatif, kompetensi kemampuan dasar kreatif. Yang kelima, peserta didik mampu terbiasa membuang sampah dengan benar, kompetensi perilaku positif terhadap diri dan lingkungan. Dan yang terakhir, peserta didik mampu membuktikan sayang lingkungan dengan tepat, kompetensi berpartisipasi aktif menjaga kebersihan. Adapun profil murid, pelatihan ini dapat diikuti oleh peserta didik yang duduk pada jenjang PAUD usia 5-6 tahun kelompok B dengan karakteristik peserta. Minat peserta didik cenderung tertarik dan antusias dengan kegiatan saintifik. Cara belajar, peserta didik terdiri dari ketiga gaya belajar meliputi visual, auditori, dan kinestetik. Karakteristik biologis, peserta didik memiliki pertumbuhan dan perkembangan biologis yang baik. Terdapat 2 peserta didik dengan kebutuhan khusus dengan diagnosa ahli ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder atau mengalami kesulitan fokus atau memusatkan perhatian dan hiperaktif. Karakteristik kognitif, peserta didik dalam tahap praoperasional usia 2-7 tahun, menurut teori Piaget. Peserta didik pada masa ini berpikir simbolik, belum menggunakan operasi kognitif, artinya belum menggunakan logika. Peserta didik membangun pengetahuan dan pengalaman melalui adaptasi. Akhir tahap ini, peserta didik dapat mempresentasikan peristiwa atau objek dan terlibat dalam permainan simbolik. Karakteristik sosio-emosional, peserta didik dalam tahap berinisiatif dan merasa mampu, cenderung banyak bertanya dan mencoba hal baru. Hal ini akan melatih kepercayaan diri untuk berinisiatif. Selain itu, pada tahap ini anak mulai merasa senang berinteraksi sosial dengan teman sebayanya. Bukti dan asesmen pembelajaran. Aktivitas pembelajaran, menonton video pengertian sampah, penyebab lingkungan kotor, dan cara mengatasi sampah. Link dibagikan pendidik di hari Minggu di grup percakapan, dapat ditonton di rumah. Bentuk evaluasinya yaitu saya menggunakan aplikasi Padlet. Saya cek saat di kelas, mohon izin. Ini dengan topik sampah, apakah pengertian sampah? Kedua, mengapa sampah menjadi masalah? Dan yang ketiga, bagaimana cara mengatasi sampah? Dikarenakan anak didik saya masih jenjang usia PAUD, usia 5-6 tahun, dan tidak semua anak lancar membaca atau menulis. Oleh karena itu, ini akan saya fasilitasi untuk menuliskannya di dalam kelas. Contoh 1. Baik, itu. Kemudian saya lanjut memilah sampah. Cek bentuk evaluasi, checklist hasil observasi.
Yang ketiga, mendaur ulang sampah atau membuat puzzle dari kardus bekas, bentuk evaluasi hasil karya. Yang keempat, mendaur ulang sampah, membuat pot tanaman dari botol bekas, bentuk evaluasi hasil karya. Yang kelima, membuat poster atau gambar ajakan cara mengurangi sampah, bentuk evaluasi hasil karya. Berikutnya yang terakhir, keenam, menjaga kebersihan lingkungan dengan kegiatan bergotong royong membersihkan halaman sekolah, bentuk evaluasi checklist hasil observasi. Berikutnya untuk materi pembelajaran, topik lingkungan sekitarku yang bersih, alur aktivitas pembelajaran, menonton video tentang sampah, penyebab lingkungan kotor dan cara mengatasi sampah. Asinkronus menonton di rumah. Saya klik. Saya lanjutkan dulu. Yang kedua, memilah sampah. Sinkronusnya praktek langsung di halaman sekolah atau di sekitar tempat sampah, memakai sarung tangan plastik. Yang ketiga, mendaur ulang sampah, membuat puzzle dari kardus bekas, proyek di kelas secara berkelompok. Yang keempat, mendaur ulang sampah, membuat pot tanaman dari botol bekas, proyek di kelas secara berkelompok. Yang kelima, membuat poster atau gambaran ajakan cara mengurangi sampah, proyek di kelas secara berkelompok. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan, aktivitasnya bergotong royong membersihkan kelas dan halaman sekolah, sinkronusnya praktek langsung di kelas dan halaman bersama. Untuk link YouTube-nya, cukup. Selanjutnya, alat atau bahan belajar. Saya sudah membuat PPT, yaitu sampah. Saya buka sebentar. Ini sampah, pengertian dari sampah. Apa jenis sampah? Sampah anorganik dan sampah organik. Manfaat sampah. Big konsep yang saya sampaikan atau saya tekankan kepada peserta didik yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Dampak membuang sampah sembarangan adalah seperti ini, dan cara mengelola sampah dengan benar. Baik, saya lanjutkan, dan referensi belajar saya adalah ini. Demikian presentasi dari saya. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.